Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 12 September, ini merupakan bagian pendalaman dari judul Kemurtatan dan Syafaat. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 3 ayat 22. Aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Penyembahan Berhala di Sinai dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 371 sampai 389. Pelajaran pekan ini menyajikan fokus khusus pada pekerjaan Allah di dalam diri orang percaya. Allah dapat melakukan di dalam kita, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ditulis dalam Efesus 3 ayat 20. Kita tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri dan memuaskan keinginan pribadi kita, karena hal ini akan membawa kita kepada penyembahan berhala. Sebaliknya, perhatian kita harus tertuju kepada Allah dan kuasa-Nya. Allah memberikan kekuatan yang menuntun kita kepada kehidupan yang baru dan berkemenangan. Ditulis dalam Filipi 4 ayat 13 dan Yudas 1 ayat 24 dan 25. Berikut ini kutipan dari Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 1 halaman 382 dan 383. Kasih tidak berbeda halnya dengan keadilan, menuntut agar terhadap dosa ini dijatuhkan hukuman. Allah adalah pelindung, sebagaimana juga pemerintah dari umat-Nya. Allah membinasakan mereka yang bertahan dalam pemberontakan, agar mereka tidak menuntun orang lain ke dalam kehancuran. Dengan membiarkan Kain hidup, Allah telah menunjukkan kepada alam semesta apa akibatnya bila mana dosa dibiarkan tanpa menerima hukuman. Pengaruh yang telah diberikan Kain kepada keturunannya melalui kehidupan dan pengajarannya telah memimpin mereka kepada suatu keadaan yang penuh kejahatan, sehingga harus dibinasakan oleh Allah dunia ini melalui air bah. Lebih lama manusia hidup, lebih jahat lagi mereka jadinya. Demikian pula dengan kemurtatan di Sinai. Kecuali dengan segera hukuman dijatuhkan ke atas pelanggaran, maka akibat-akibat yang sama akan terlihat kembali. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, renungkanlah pertanyaan di akhir pelajaran hari Senin. Apa saja cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menyembah ciptaan itu sendiri dan bukannya menyembah Sang Pencipta? Sebagai contoh, bagaimana kita dapat berusaha untuk menjadi penata layan yang baik bagi bumi dan berusaha untuk melindungi lingkungan tanpa menyembah bumi atau menjadikannya sebagai berhala. Yang kedua, kita dapat melihat gawatnya situasi dari konsekuensi dan hasil dari suatu tindakan atau dari keseriusan reaksi terhadap peristiwa tersebut. Diskusikan bahwa Musa memerintahkan untuk menghukum mati orang-orang yang dengan keras kepala menolak untuk bertobat dan terus melanjutkan pemberontakan mereka terhadap Allah dan ajarannya.
Yang ketiga, mengapa penebusan pengganti adalah satu-satunya model penebusan yang benar? Mengapa teori penebusan apapun yang menyangkal atau meremehkan fondasi substitusi dari Injil merupakan kesalahan teologis yang menyedihkan? 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, "Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Diskusikan bahwa ayat dengan penuh kuasa mengungkapkan tentang Yesus sebagai pengganti kita. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Bilangan pasal 32. Tuhan memberkati kita semua.